Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka lagi pengajian ngaji Arema 2 ya, yang dilakukan oleh Abang Muhyiddin. Maka hari ini akan saya bahas surat Al-Hajj ayat nomor 48 dan 58 dan 59. Maka kami persilakan Saudara Hafid untuk membaca 3 ayat tersebut. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min qaryatin amlaitu laha wa hiya dhalimatun summa akhadtuha wa ilayyal masir. Walladzina hajaru fi sabilillahi summa qutilu aw matu la yarzuqunahumullahu rizqan hasanan wa innallaha lahuwa khairul raziqin. La yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa innallaha la alimun halim. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada Saudara Hafid yang telah membacakan 3 ayat surat Al-Hajj tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sebelum saya i'robi dari ayat-ayat ketiga ayat tersebut, maka akan saya bacakan terlebih dahulu ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ka'ayyin min qaryatin amlaitu laha wa hiya dhalimatun summa akhadtuha wa ilayyal masir. Ya, saya i'robi ayat tersebut. Ka'ayyin min qaryatin. Ya, ka'ayyin ini khobariyah ya. Jadi min qaryatin ini sebagai tamyiz ya, menjelaskan keadaan daripada ka'ayyin itu ya. Ka'ayyin ini biasanya kalau diterjemah, semua terjemah Al-Quran ya, entah itu dari Depak atau dari cetakan-cetakan apapun juga, dia itu pasti diartikan berapa banyak ya. Ini salah kaprah itu, berarti ini campuran itu. Ka'ayyin ini termasuk kinayatul adad. Apa itu kinayatul adad? Yaitu suatu angka atau bilangan yang tidak jelas, dimubham istilahnya. Nah, kinayatul adad itu ada 3. 1 kam, ka'ayyin ya, ini termasuk itu kaza. Nah, ini. Jadi kinayatul adad ya, itu ada 3, kam, ka'ayyin dan kaza. Nah, kam di sini ada 2, kam istifham, suatu pertanyaan ya. Kam khobariyah, yaitu kam pemberitahuan. Nah, ka'ayyin ini bermakna banyak, kaza bermakna demikian. Ini kalau sampean kurang yakin, baca itu
pada Jami'ud Durus Arabiyatu, ya, Arabiyati, juz 3 halaman 119. Ini bermakna banyak ka'ayin di situ disebutkan oleh Mustafa Al-Hulayaini. Sedangkan pada tata bahasa Arab yang ditulis oleh guru saya sendiri itu, Dr. Andes Abu Bakar Muhammad, itu ditulis pada juz 2, ya, jilid 2 halaman yang 122. Jadi sampai itu boleh lihat itu, satu di Jami'ud Durus, yang dua di tata bahasa Arab. Ya, yang Jami'ud Durus ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Hulayaini, sedangkan tata bahasa Arab ditulis oleh Dr. Andes Abu Bakar Muhammad. Itu seorang guru saya itu pribadi, ya. Ya, orangnya sudah wafat, mudah-mudahan amalannya dia itu diridhoi oleh Allah. Ya, amin. Jadi jangan dicampur ka'ayin ini. Sampai boleh lihat itu, sampai buktikan tuh. Semua terjemah, entah itu dari penerbit apapun juga, lebih-lebih pada Depak, ya. Itu pasti diartikan beberapa banyak. Ya, iya, Fit. Ya, betul ya. Nah, itu. Jadi jangan dicampur aduk itu. Ka'ayin ini bermakna kasirun, banyak. Nah, ini termasuk kitab Kinayatul Adab. Nah, saya lanjutkan. Amlaitulaha, Allah akan menangguhkan laha pada Korea itu, ya. Yang mana wahya dolimatun, dia penduduk daripada daerah itu, kota taruhlah itu, ya, sangat dolim. Ini sebetulnya kalau dihancurkan langsung oleh Allah itu bisa saja, ya. Jadi oleh Allah ditangguhkan dulu, mau tobat apa enggak. Nah, kita kembali ke hal-hal yang benar apa enggak. Nah, dikarenakan dia itu tambah kejahatannya, kemungkarannya bertambah, maka oleh Allah semua ini atau saja kepada amlai. Allah akan menyiksa penduduk yang dolim tadi itu, ya, wa ilaiyal masir, ya, kembalinya kepada aku, sebaik-baik kembali ya kepada aku. Jadi sekali lagi saya mengucapkan seperti ini, bukan saya itu menjatuhkan suatu perbuatan yang saya anggap itu tidak bagus, ya enggak, saya itu mengingatkan saja. Jadi ka'ayin itu harus dimakna banyak. Karena apa? Ini tamyiznya min koryatin, ya. Jadi termasuk kinayatul adab. Jadi sekali lagi supaya terjemah itu, ya, menyadarilah. Nah, itu tata bahasa Arabnya itu gimana? Kalau zaman kurang yakin baca itu Jami'ud Durus juz 3 halamannya saya tulis di sini 119. Ya, sedangkan tata bahasa Arab itu jilid 2 halamannya 122. Dan saya lanjutkan ayat berikutnya. Walladzina hajaru fi sabilillahi summa kutilu aw matu layarzuqannahumullahu rizqan hasanan wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Boleh lebih
hati-hati rozikina. Nah, itu kalau tinggal belajar itu. Jadi baca saja rozikina, karena kita belajar masih kan. Kalau sudah pintar ya nggak apa-apa teman baca rozikin, tapi harus tahu itu kedudukan kali rozikina itu. La yudkhilannahum mudkhalan yardawnahum wa innallaha la alimun halimun. Halim boleh lebih benar itu, karena ini sampean baca la alimun, ya harusnya itu baca halimun. Nah, sama-sama ini kan, ini sama khobarnya daripada inna. Ya gitu, kalau memang konsekuen gitu. Dan saya artikan walladzina hajaru fi sabilillahi wa unili tartibi alladzina mausul sebagai mutada hajaru fi sabilillahi, berhijrah di jalan Allah, yaitu jihad sana ya, sebagai khobar mutada daripada allazi. Summa kutilu, kemudian summa ini atau ke hajaru, kutilu mereka dibunuh, diperangi ya. Au matu, setelah diperangi dia mati ya, wafat ya. Layar zukon nahumum bohu rizkon hasanan. Lah di sini kemarin sudah saya sebutkan ya. Kalau lah di tengah-tengah kalimat ini kan satu kalimat ini ya. Lahnya ini sebagai lam jawab kosam. Kalau ditulis aslinya wambohi layar zukon nahumum bohu. Jadi demi Allah, sungguh Allah itu akan memberi rezeki dengan rezeki yang baik kepada mereka itu. Lamnya ini awas ya, kemarin sudah saya sebutkan banyak la itu ya. Harokatnya fathah harus pasti itu. Lah nun di sini nun takkid sakila namanya, nun takkid sakila. Anunu sakila. Nah, karena nun takkid ini ada dua, nun takkid sakila dan khofifah. Bukan khofifah gubernur itu bukan ya. Nanti tasdidnya itu udah ada nunnya itu khofifah, diringankan maksudnya itu ya. Awas kalau sakila ini tebal ya, bukan lagu sakila ini ya. Sering ya, kalau zaman dulu itu saya mendengarkan lagu sakila bukan itu maksudnya, itu takkid, nunnya ini tasdid gitu loh, tebal istilahnya. Lalu khofifah itu nunnya suk tanpa tasdid. Jadi demi Allah, sungguh ya Allah akan memberikan rezeki dengan rezeki yang baik kepada mereka. Ini cara mengartikannya sesuai dengan tata bahasanya. Jadi Allah ini sebagai fa'il dari yarzuku. Yarzuku asalnya yarzuku karena gandeng dengan lam takkid itu, lam jawab kosam harus dibaca fathah. Nah, karena ini mufrad harus dibaca fathah ini. Betul, padahal ini marfu. Ya, harus dibaca fathah. Dan marfu'nya apa? Alal fathah itu. Rizkon sebagai maf'ul mutlak daripada rozako. Ya sudah kemarin saya jelaskan rizkon ini sebagai maf'ul apa itu maf'ul mutlak. Nah, itu sudah saya jelaskan gamblang-gamblangnya. Ya hasanan ini naat daripada rezeki itu. Nah, gitu. Jadi Allah sungguh ya
akan memberi rezeki dengan rezeki yang baik pada mereka. Jadi humnya ini maf'ul terakhir gitu. Kita lanjutkan. Wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Allah itu sungguh. Nah ini kalau diterjemah sesungguhnya waktu tambah keliru pol. Ini Allah dulu. Allah sungguh karena isimnya inna ini. Ya. Allah itu sungguh. La ini lam fariko benar-benar dia itu sebaik pemberi rezeki. Ini berupa khairu itu berupa isim tafdil. Nah, ini sebagai khobar daripada huwa gitu. Kalau diterjemah sampai baca sesungguhnya, itu keliru. Ini Allah dulu. Allah itu sungguh benar-benar lalanya ini bermakna benar-benar betul. Dia sebaik-baik memberi rezeki. Ya. Makanya saya bahkan masalah ini saya banyak itu mendapatkan terjemah ayat-ayat Al-Quran. Sesungguhnya loh ya ini Allah dulu, isimnya dulu. Allah itu sungguh. Nah ya, la ini kan alam fariko ya, menunjukkan apa yang dimaui oleh takkid tadi benar-benar. Nah, dia memberi sebaik-baik memberi rezeki. Jadi yang memberi rezeki itu Allah, bukan kita bekerja kalau dapat rezeki, bukan. Ya karena kita bekerja, Allah yang menentukan rezekinya. Ya. Kadang-kadang kita ini kerja, waduh, sampai gini kan nggak ada apa-apa lah. Itu kan kelirunya ada di situ. Itu. Jadi rezeki itu yang ngatur Allah, ya kamu dikasih rezeki hari ini sekian ya Allah sendiri, bukan karena bekerja gitu. Ya bekerja itu sarana saja supaya kita ini tidak males, tidak nunggu rezeki dari Allah. Kalau tidak bekerja ya tidak dapat rezeki kamu. Ya seperti orang hidup ini gimana? Kalau kita hidup kan memerlukan nafas ya seperti itu. Kalau kalian tidak mau hidup ya mati ya wafat gitu. Nggak dapat rezeki, kenikmatan hidup nggak dapat sampai enggak gitu. Karena kita ingin hidup ya otomatis kita ini memerlukan ya itu. Saya lanjutkan ayat sebelumnya. Ayat khilannahum mudkholan yardaunahu wa innallaha la'alimun halimun. Nah ini harusnya gitu kalau konsekuen tuh ya. Karena ini bermatin, ini juga bermatin, kan tidak ada gangguan apa-apa ini ya. Nah kalau sampai konsekuen, Allah itu sungguh ya benar-benar maha melihat dan maha menyantun. Nah itu. Lalu jangan alimun halim lagi. Ya kalau dari segi qiraat sih tidak apa-apa lah. Tapi kalau konsekuen benar-benar dia itu mau menyelami ayat-ayat Al-Quran, iya ya harusnya itu harus sama. La alimun halimun. Nah gitu harusnya gitu. Karena orang qiraat, orang tajwid itu boleh enggak salah. Ya gitu, la alimun halim boleh. Cuma ini bacaan yang tidak konsekuen karena ini enggak ada embel-embelnya di sini ya. Enggak ada waw, enggak ada apa. Ya saya artikan ini. Lanjut khilannahum mudkholan yardaunahu. Lah di sini, ya ini yang belum saya terangkan kemarin itu. Mana kata lam jawab lau, lam jawab kosam, ya. Lah di sini karena di awal kalimat ini, ya. Jadi namanya lamu ibtidak. Nah, ini juga bermakna
sungguh. Bisa dikatakan lam takkid juga sama ya. Makanya itu fi'il mudhoreknya yudkhila. Nah harus dibaca ini yudkhila. Kalau lamnya ini kasro, nah, umpamanya ya di ayat Al-Quran itu harokatnya kasro umpama ini. Lah fi'il mudhorek ini menjadi mansub. Nah, tapi karena lamnya ini harokatnya fathah, berarti fi'il mudhoreknya ini marfu. Alamat rafa'nya fathah ya itu sama dengan ini. Layar dukun sama. Cuma lam di sini sebagai jawab kosam. Kalau lam di sini sebagai lam takkid atau lam tidak awal dari kalimat itu, ya juga diartikan sungguh benar gitu, benar. Allah itu ya, yaknya ini sebagai fa'ilnya Allah, yudkhila nahum ya. Allah itu benar-benar akan memasukkan mereka di tempat yang diridhoi olehnya gitu. Jadi yang dimasukkan itu mudkholan ini sebagai masdar mim. Nah, awas lo ya, bukan kalau ndak ada mim umpama gini ya. Nah yudkhilan nahum dakholan. Nah ini lain lagi nanti karena ada mim di sini. La yudkhilan nahum dakholan boleh. Nah, ini dakholannya sebagai maf'ul mutlak. Kalau ini ada mimnya berarti masdar mim istilahnya ya. Masdar mim, apa itu masdar mim? Ya itu bermakna tempat, bukan isim zaman loh ya. Nah, ini masdar mim, masdar daripada dakhola itu. Nah, karena ini namanya masdar mim, karena ada mimnya ini loh. Yardaunahu, yang diridhoi, yang disenangi lah. Nah, mereka ini kembali ke hum kepada mereka. Wa innallaha la'alimun halimun. Allah itu sungguh benar-benar maha mengetahui dan maha penyantun. Nah itu halim. Makanya kalau ada orang namanya halim itu terlalu miliknya Allah. Ini sifatnya Allah itu kalau dijadikan nama ya kasihan abot, istilahnya abot. Halim kan ada itu ya, ada orang yang namanya Halim ya banyak ya. Itu saking mungkin orang tuanya sakingnya tuhu untuk taat pada Allah, sampai anaknya dinamakan Halim itu. Ya jadi apa ya, banyak itu Halim. Saya punya teman namanya Abdul Halim, nah itu lain masalah kan. Udah Halim tuh itu ya, hamba yang ya Abdul Halim, hamba yang ya gitu deh ya, maha penyantun. Padahal ini sandangannya Allah, itu miliknya Allah. Jadi sekali lagi ya, layut khilan nahum mudkholan yardaunahu. Lamnya di sini lam tidak, lam ibtidak atau lam takkid. Ketakidnya ada karena nun takkidnya ini ya, maka dikatakan lam takkid yang paling sore lah lamnya lam ibtidak. Kalau lam takkid itu karena ini ada nun takkidnya itu. Ini saya jelaskan seperti ini supaya pengikut
yang selalu mengikuti pengajian saya, Arema mengaji, ya. Nah, Ngaji Arema. ngaji Arema, ya 2 itu benar-benar mengerti. Oh, jadi Al-Quran itu satu huruf, satu harokat itu ada artinya. Jadi biar hati-hati, seakan-akan sampai itu karena apa? Al-Quran itu kan kalam Allah yang dibukukan, ya, yang ditulis. Jadi seakan-akan sampai itu bicara sama Allah, seakan-akan gitu. Jadi sekali lagi saya tidak ada maksud hal yang negatif, enggak. Cuma saya memperingatkan saja. Dari segi arti harus hati-hati. Para pendakwah, para mubaligh, para penterjemah ayat-ayat Al-Quran itu, lepas siapapun juga yang menerjemahkan ayat Al-Quran, harusnya itu betul-betul menguasai masalah tata bahasanya, qawaidnya dari segi ayat tersebut. Kalau tafsir lain masalah, cuma kalau tahu tadi dari tata bahasanya harus paham betul, jangan main-main itu ya. Banyak itu kemarin sudah saya sebutkan, dari segi qiraatnya banyak yang keliru. Ya apa, sekarang ini masuk periode masalah terjemah daripada ayat Al-Quran. Bila yang mendengarkan itu kurang puas, ya baca sendiri itu di Jami'ud Durus nih, ya, atau di tata bahasa Arab yang ditulis oleh Dr. Andes Abu Bakar Muhammad. Ya, kalau di Jami'ud Durus yang menulis ini Mustafa Al-Hulayya ini. Jadi saya jelaskan masalah ini, mudah-mudahan ya yang mengikuti, selalu mengikuti saya punya pengajian ini betul-betul tahu. Oh, jadi gini lah ya, biar tidak kepelingcut. Itu. Ya, jadi punya pedoman sendiri. Jadi bukan karena ini katanya ini kan enggak. Ini saya jelaskan seperti ini biar pendengar saya itu yang mengikuti pengajian saya ini betul-betul tahu. Paham taruh lagi. Ya, ini ada hadis yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad akhraja Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawai an Salmani Nil Farisi. Jadi Salman Al-Farisi ini yang mengeluarkan hadis itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata, yaqulu. Jadi Rasulullah ya berkata, sedangkan yang mendengarkan itu Salman Al-Farisi. Man mata murabiton ajrallahu alaihi misla zalika. Ya, gitu. Rasulullah berkata, siapa saja yang mati murabiton ini di garis depan, ya, dalam sabilillah otomatis perang itu ya, seperti di Palestina itu. Nah, ajrallahu alaihi misla zalika. Allah itu akan menjalankan, ajro itu menjalankan, pahalanya seperti itu. Jadi orang yang di Palestina itu wafat itu enak itu, ya, ini akan diberi balasan, ya, dan dialirkan rezeki atasnya, ya, gitu. Jadi rezekinya mengalir, dia bukan mengalir dari rezeki duniawi, di akhirat nanti, itu loh. Wa amina, dan dilindungi dari fitnah. Kan enak ya. Alhamdulillah orang-orang Palestina itu. Yarno itu yang itu ngebom itu. Kalau saya pikir itu berapa 1 tahun lebih, cuma yang meninggal enggak ada 1 juta, itu kan mobil ya. Kalau enggak ada amina minal fatani, enggak mungkin. Ini
hadis ini saya baca bukan karena Palestina, bukan. Ya karena berkaitan dengan ayat ini loh. Sabilillah ini. Nah, gitu. Ya. Enak ya. Enak. Kita orang belum tentu seperti Palestina ya. Lumayan tuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia tuh ini dijauhkan dari fitnah. Fitnah apa? Fitnah kubur. Ya gitu loh. Nah, ini karena sudah sahid dia orang. Alhamdulillah. Ya, gitu. Ya gitu ya. Saya sebutkan seperti ini agar kita ini harusnya itu ya apa ya? Jadi jangan khawatir kalau kita berjuang untuk menegakkan agama Allah. Iya. Jadi jalan Allah. Takut mati, keliru itu. Karena ini pasti itu akan dibalas oleh Allah dan dialirkan rezeki, yaitu berupa pahala itu nanti di yaumul akhir, dan dijauhkan dari fitnah. Akan dilindungi dia oleh Allah. Aminah minal fattani, dilindungi dari fitnah. Lumayan tuh, enggak lumayan kok, enaknya ya. Itulah kalau sampean kurang yakin, katanya Salman Al Farisi, ya waqra'u in syi'tum, jika kamu sekalian itu menggendaki ya, bacalah ya, waqra'u, bacalah surat Al-Hajj ini 58 sampai 59. Nah, jadi hadis ini berkenaan dengan surat. Jadi asbabul wurud daripada hadis ini karena asbabul nuzul daripada ayat tersebut. Ya, bagaimana? Jawab, paham? Loh, kalau tidak paham saya ulangi lagi, kita kesal saya nanti. Ya, saya cukupkan sekian pengajian saya. Mudah-mudahan pengajian saya ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.